biasa. Sekali lagi yuk Bang, kita sapa yuk. Sekali lagi Kak. Ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, jumpa lagi bersama Kak Reni Silalahi dan Bang Dinan Tobing di ibadah sekolah Minggu. Tapi ini bukan hari Minggu loh Kak Ren. Oh iya, biasanya kita selalu bilang selamat hari Minggu, tapi enggak, hari ini adalah hari Jumat. Jumat, kita peringati sebagai hari apa ya Kak? Kenapa kita gereja di hari Jumat? Karena kita sedang memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita memperingati kematian Yesus yang disalibkan. Jadi kita beribadah ya Kak? Iya Bang Dinan, Kak Reni ingat. Tahun lalu tepatnya tanggal 10, cuma beda 8 hari, lebih cepat 8 hari sih ya. Iya. Tahun lalu Kak Reni berdiri di sini, waktu itu sekolah minggu online pertama kali. Kita merayakan Jumat Agung, itu tanggal 10 April. Bang Dinan ingat siapa teman Kak Reni? Iya, seperti biasa partnernya Kak Reni itu ada Kak Eka dan ada Bang Nando. Itu ibadah pertama kali kita online. Ibadah pertama kali online, dan di situ mungkin bingung, aduh ibadah online itu seperti apa? Karena apa? Semua orang baru merasakan ibadah online seperti apa di masa pandemi ini. Nah sekarang kita mau ibadah. Iya, kita mau siapkan ibadah. hati kita. Kita mau bersaat teduh, adik-adik siapkan hatinya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, di hari Jumat yang indah ini, Engkau berkati kami Tuhan, untuk beribadah di perayaan Jumat Agung Tuhan. Kami memperingati akan kematian Engkau di kayu salib. Berkati kami Tuhan, untuk kami siap beribadah, duduk dengan tenang, beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Bang, ya, dengan kematian Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Karena kebaikannya kita bisa ada di sini. Iya Kak, karena Tuhan Yesus sangat baik, Dia mau menghapus dosa-dosa kita, Dia mati di kayu salib. Kita mau nyanyi Karen? Orang-orang yang berdosa ini. Iya. Seperti lagu kali ini, Allah itu sungguh baik bagiku, bagimu, bagi kita semua. Iya. Nah, lagu ini kita harus bangkit berdiri, walaupun adik-adik tidak kelihatan nih sama Karen ini Bang Dinan. Tapi Tuhan melihat, ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan Allah itu sungguh baik bagiku. Allah itu sungguh baik bagiku. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, Sekarang dan selamanya. ajaib dahsyat. Ajaiblah dalam nama Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Kita nyanyikan sekali lagi, tapi lebih sukacita lagi yuk. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama Yuk katakan Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa.
luar biasanya Tuhan Yesus kita Karen, saking luar biasanya dia sangat sayang sama kita. Pastinya Bang. Sayang sama aku, sayang Karen, sayang adik-adik juga. Sayang adik-adik semua, sayang semua orang. Seperti lagu yang kedua apa Karen? Lagunya Yesus sayang padaku. Ada di Kidung Jemaat 184 ya Bang ya. Iya Karen, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya. Mati bagiku. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapuskan, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam sayang padaku, Ia mati bagiku. Seperti kita peringati hari ini ya Kak. Iya. Yesus mati di kayu. Di kayu salib. Untuk salib. Siapa? Untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dosanya Bang Dinan, dosanya Kak Reni, dan dosa adik Kak Adi. Seperti lagu yang ketiga kita mau nyanyi lagu Yesus disalib karena cinta saya. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng Bang Kena musiknya Bang yo. Yang kedua, Yesus cinta kamu. Karena cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu. Cinta kamu. Cinta kamu. Yesus disalib karena kamu. Dosa dihapuskan. Yang ketiga siapa lagi Karen? Tadi kan Yesus disalib karena cinta saya. Baru lalu cinta kamu. Cinta kamu. Yang sekarang cinta semua. Jadi bukan hanya saya, kamu, tetapi semua. Yuk, Ya. kita nyanyikan yang ketiga. Yesus disalib karena cinta semua. Cinta semua. Cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua. Dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Nama siapa Bang? Nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita. Nah, sekarang kita tadi udah nyanyi 3 lagu, sekarang kita mau baca hukum. Seperti biasa, hukum Taurat. Siapa yang tahu minggu ini atau Jumat ini kita mau membacakan hukum Taurat yang keberapa? Yang minggu lalu yang ke-10, yang hari Minggu 10 Kak. Oke, kalau udah 10 biasanya angkanya yang ke-11 Bang. Oh enggak Kak, Oh, kan bukan. cuman 10 hukum Tuhan. Oh iya, Dasar aduh kita. karena ini kok nambah-nambahin. Cuma ada 10, berarti habis 10 kita kembali lagi ke yang pertama. Oke, yang Apa tuh pertama. Bang? Yang pertama Bang? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tapi mau bareng-bareng nih Karen, yuk Karen. Kita sama-sama. Sama adik-adik ya, bareng-bareng ya. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Bang, ada artinya. Ada artinya. Yuk Karen, apa artinya Karen? Coba. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada
terhadap segala-galanya. Sekali lagi ya, maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Kalau kita sudah ingat hukum Taurat yang pertama, berarti harus rajin sekolah. Rajin sekolah minggu. Memuji Tuhannya harus dengan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, nggak bercanda ya Nggak bercanda Bang. lagi. Dan lebih rajin berdoa, mungkin kayak bangun tidur karena udah buru-buru nih, lupa untuk berdoa sebelum tidur, lupa juga untuk berdoa. Berarti mulai besok harus rajin berdoa. Betul. Itu cara kita bagaimana kita lebih menyayangi, lebih mengasihi, lebih mencintai kepada Tuhan Yesus. Oke. Sekarang kita mau doa pengakuan dosa, Karen. Yuk kita berdoa, yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Engkau. Sehingga Tuhan ketika dimanapun kami berada, kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang penuh dengan kasih sayang, dan anak-anak yang mau selalu bersyukur dimanapun kami berada. Tuhan, kalaupun kami Tuhan banyak melakukan kesalahan dan dosa yang kami perbuat, Tuhan kami mohon ampun untuk kesalahan kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami ini, ampunkan dosa dan kesalahan kami perbuat, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, kita tadi udah mendengarkan hukum Taurat, sudah berdoa pengakuan dosa. Sekarang kita mau ngapain, Karen? Seperti biasa, setiap bulan selama 4 minggu, kadang ada juga yang 5 minggu ya Bang. Ada. Kita ada ayat yang akan berulang-ulang kita bacakan. Bahkan adik-adik juga mengingat ayat apa sih setiap hari Minggu yang diberikan. Berarti yang sekarang kan baru April nih Kak ya? Baru masih tanggal 2 ini April. Tanggal 2 Di April awal ya? April ya Bang, Iya, berarti ayatnya terbaru. Yuk kita sama-sama yuk, ya. Udah ada tuh bacaannya. Apa Bang? Dari Lukas 12 ayat yang ke-8. Ayo Bang, apa Bang isinya Bang? Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Nah, adik-adik sudah mulai menghafal nih. Tapi kayaknya ada tuh adik-adik yang udah hafal tuh Bang. Ada. Hebat, Tapi kita kasih jempol dulu Bang. Udah mulai hafal dikit-dikit. Tapi kita ulang sekali lagi Kak, kita biar sekali makin lagi hafal sama-sama ya. yuk, sama-sama sama adik-adik juga yang di rumah ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ya. Oke, kita sudah baca Adik-adik, ayat. ya seperti biasa Bang, kalaupun nanti sudah hafal, boleh dibuat dalam bentuk video, kirimkan ke kakak sekolah minggu atau ke sosmednya sekolah minggu. Boleh. Bang, Kalau ya. dikirim sebelum minggu terakhir bisa kali kita tampilin sama kakak-kakak sekolah minggunya. Boleh sekali. Jadi kita tampilin di ibadah mungkin ya Karen ya. Betul. Kalau adik-adiknya kirim di minggu ketiga atau minggu kedua ya? Ya. Boleh dikirimkan. Boleh, ditunggu video-videonya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan Firman Tuhan. ya, berarti udah siap dong ya, Alkitabnya sudah disiapkan. Seperti tadi, duduk yang manis, udah harus siap benar-benar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya pasti luar biasa loh. Apalagi momen hari ini, hari yang berbeda ya Bang ya. Beda. Kita merayakan Jumat Agung, yaitu memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nanti kalau nggak salah, nanti pendeta Ruth bawa temannya tuh Kak yang khotbah. Kakak Jadi pendeta. semua harus siap ya kakak pendeta. Bawa temannya itu mah tuh. selalu bintangnya tuh kalau bersama kakak pendeta. Iya. Yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik. Oke, sekarang kita mau nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala.
adik-adik. Wah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Hari ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu atau Minggu ya? Hari apa sekarang? Jumat. Terus kok kalau Jumat kita ada ibadah ya? Kan biasanya kita ibadah hari Minggu kan? Iya. Kok Jumat sekarang ada ibadah? Ada yang istimewa enggak hari ini? Ada. Apa itu? Jumat Agung. Jumat Agung apa artinya? Ayo, siapa yang tahu? Iya, hari kematian Tuhan Yesus. Karena itu di hari Jumat ini kita ada ibadah. Ya, kalau orang tuanya bisa datang ke gereja, tapi kalau adik-adik ibadahnya di rumah saja, menyaksikan dan mengikuti streaming YouTube dari sekolah minggu kita. Oke, kalau ibadah berarti ada firman Tuhan dong, iya kan? Nah, siapa yang mau dengar firman Tuhan tunjuk tangannya? Siapa yang mau dengar firman Tuhan tunjuk tangannya? Iya, kalau yang mau dengar firman Tuhan sekarang duduknya yang manis, duduknya yang tenang, kakinya jangan ada yang diangkat lagi ke kursi, kakinya taruh di bawah. Iya, duduk yang baik ya. Oke, sekarang sebelum ibadah kita mau sebelum dengar firman Tuhan kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tunduk kepalanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, baik, Alkitabnya sudah siap? Iya. Kakak pendeta juga udah siap nih Alkitabnya nih. Tuh ya. Baik, kita buka Alkitab kita. Dari kitab Yohanes. Kitab apa? Iya, Yohanes. Yohanes perjanjian lama, perjanjian baru ya? Lama atau baru ya? Iya, perjanjian baru. Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Oke, sudah dapat semua? Oke, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama, adik-adik baca yang keras di rumah masing-masing, kakak pendeta juga baca dari gereja ini. Oke, sip. Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan 24, kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib ini. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah
hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikian hendaklah supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Demikian firman Tuhan. Nah, sebentar, kakak pendeta taruh Alkitabnya dulu ya. Biasanya kakak pendeta kan gak sendiri, kakak pendeta selalu bawa teman. Temannya siapa ya hari ini ya? Teman yang mau merayakan Jumat Agung bersama dengan adik-adik coba. Siapa coba? Siapa yang mau temannya hari ini si Tiur? Siapa yang mau temannya hari ini si Torang? Siapa yang mau temannya hari ini si Tagor? Siapa yang mau ditemenin sama Opung coba? Ada enggak? Iya, hari ini kakak ajak teman namanya Tiur, oke? Iya, panggil sama-sama ya si Tiurnya ya. 1, 2, 3. Tiur. Belum kedengeran. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tiur. Oke, sekarang yang paling kencang, oke? 1, 2, 3. Tiur. Oke, kita panggil Tiurnya ya. Wah, siapa yang panggil-panggil aku tadi? Hei Tiur, dengar gak tadi dipanggil sama teman-temannya? Dengar kakak pendeta. Oh yang manggil teman-teman, pantes aja. Pada ngapain tuh teman-teman? Ya ibadah lah Tiur. Loh kok ibadah? Hari ini kan hari Jumat. Aduh kalian udah pada pikun ya. Kita ibadah itu hari Minggu bukan Jumat tahu. Loh tadi kakak pendeta juga udah tanya. Kenapa? Apa salahnya kita ibadah hari Jumat ya kan? Nah, hari Jumat ini Jumat yang istimewa Tiur, makanya kita ibadah. Emang Jumat ini ada apa sih teman-teman? Ada apa? Jumat Agung. Jumat Agung apa itu artinya? Waduh, si Tiur nggak tahu nih adik-adik. Jumat Agung apa artinya? Coba, siapa yang bisa kasih tahu sama Tiur? Iya. Jumat Agung artinya? Oh iya aku baru ingat, aduh maaf aku lupa. Jumat Agung itu hari kematian Tuhan Yesus. Aduh lupa Pak. Nah kan sekarang udah inget kan? Ingat deh kakak pendeta. Nah jadi hari ini ceritanya tentang kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus matinya kenapa ya? Aku tahu Tuhan Yesus itu mati karena serangan jantung kakak pendeta. Loh kok serangan jantung? Bukan Tiur. Tuhan Yesus tidak mati dengan cara itu. Aduh si Tiur ini. Jadi gimana dong caranya teman-teman? Nah tuh teman-temannya aja pada tahu tuh dari rumah. Udah pada teriak-teriak tuh bilang apa? Tuhan Yesus mati karena diapain? Disalibkan. Oh disalibkan itu caranya bagaimana ya kakak pendeta? Nah jadi caranya panjang. Awalnya Tuhan Yesus itu harus memikul salibnya yang besar itu, yang berat itu menuju satu tempat yang namanya Bukit Tengkorak. Serem banget kakak pendeta. Aku takut. Takut kenapa Tiur? Iyalah tengkorak nanti banyak ugep. Apa itu ugep? Ugep itu kalau dibalik, ayo teman-teman ugep dibalik apa? Betul, begu. Waduh, begu. Gak ada begu di situ. Di situ adalah kuburannya orang-orang yang dihukum mati, sehingga dibiarkan di situ sampai jenazahnya kering dan kemudian menjadi tengkorak. Jadi banyak tengkorak manusia di situ, makanya dinamakan Bukit Tengkorak.
yang namanya Golgota. Oh gitu ceritanya. Jadi nggak ada ugep kakak pendeta? Nggak ada dong. Oh iya, terus udah gitu, udah sampai Bukit Tengkorak, udah sampai Golgota, terus Tuhan Yesusnya ngapain kakak pendeta? Nah, tadi ceritanya Tuhan Yesusnya diapain? Iya, sampai di sana dia dipaku ke kayu salib. Wah, yang dipaku itu papan triplek kakak pendeta, jangan mengada-ngada deh. Masa manusia dipaku? Betul Tiur. Tuhan Yesus itu dipakukan ke kayu salib, dipaku tangan kanannya, dipaku tangan kirinya, kebalik deh kakak pendeta, dipaku tangan kanannya, dipaku tangan kirinya, dipaku juga kakinya. Wah serem banget kakak pendeta, pasti darahnya banyak deh tuh. Aduh, aku takut lagi lihat darah. Nah, pasti banyak. Kita kena paku tertusuk sedikit aja, darahnya banyak ya dia, ya adik-adik ya. Kena pisau sedikit aja darahnya keluar. Apalagi yang sengaja dipaku. Jus, wih, serem banget itu. Aku takut kakak pendeta. Jangan cerita yang serem-serem. Aduh. Ini bukan cerita seram. Ini benar kejadiannya Tiur. Kasihan banget Tuhan Yesusnya aku. Masa dia dipaku kayak gitu? Emang dia salah apa kakak pendeta? Nah, Tuhan Yesus gak salah. Tuhan Yesus gak dosa. Tuhan Yesus juga gak pernah nakal. Tapi dia harus disalib, dipaku ke kayu salib. Supaya apa? Untuk apa? Untuk menanggung dosanya siapa? Dosa-dosa kita semua. Jadi termasuk dosanya Tiur kakak pendeta? Iya, termasuk dosamu, dosanya kakak pendeta, dosa teman-temanmu di rumah tuh, adik-adik semua di rumah. Itu Tuhan Yesus bayar lunas, nas di atas kayu salib. Oh gitu ceritanya. Terus apalagi yang terjadi kakak pendeta? Terus setelah Yesus dipaku ke kayu salib, tentunya sebelum dipaku bajunya itu diambil dulu dan jubahnya. Jadi Tuhan Yesus, sedih banget sih, masa gak pakai baju? Iya, karena itu dianggap hukuman. Hukuman yang harusnya kita tanggung, yang harusnya kena ke kita. Tapi Tuhan Yesus menggantikan itu. Oh gitu kakak pendeta, baik sekali Tuhan Yesus itu ya pada kita semua ya teman-teman. Nah iya dong, Tuhan Yesus yang paling baik ya. Lalu kemudian bajunya diambil, jubahnya diambil, bajunya dibagi-bagi, dirobek-robek jadi 4 bagian dan dibagi ke prajurit-prajurit yang menjaga Yesus dan menyalibkan Yesus. Dan jubahnya mereka undi, pakai undian. Buat apa kakak pendeta? Undian berhadiah kah? Undian berhadiah jubah Yesus. Oh jadi hadiahnya bukan mobil kakak pendeta? Bukan Tiur, belum ada mobil zaman itu ya. Nah jubahnya itu diundi. Siapa yang dapat undi, dia dapat jubahnya Tuhan Yesus. Itu ceritanya. Wah kakak pendeta, Tuhan Yesus menderita sekali ya. Bajunya dirobek-robek, jubahnya diambil, lalu kemudian dia dipaku ke kayu salib. Kejam, sungguh kejam. Iya, kejam. Dunia ini memang kejam. Dan dosa itu memang kejam. Makanya Yesus harus menanggung itu semua untuk menebus dosa-dosa kita. Ya udah kakak pendeta, kalau gitu Tiur mau tobat, mau minta ampun sama Tuhan Yesus dan mau janji kalau Tiur itu gak akan mau berdosa-dosa lagi. Abis kasihan banget Tuhan Yesusnya harus mati, harus disalib cuma karena dosanya Tiur, dosanya teman-teman semua dan dosa semua umat manusia. Sedihnya. Nah iya, jadi kita harus hargai itu ya, kematian Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan menjadi anak yang
anak yang baik, jauh dari dosa, harus turut orang tua, harus rajin belajar, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Betul, jadi anak yang taat seperti Tuhan Yesus taat memikul salib. Ya, walaupun kayunya berat, tapi dia pikul itu salib sampai ke Bukit Golgota. Dan yang kedua adalah Yesus tahan semua hinaan. Yesus tahan semua kesakitan, penderitaan itu. Dia tahankan untuk keselamatan kita. Makanya adik-adik gak boleh cengeng. Ya, kalau gak suka sedikit makanannya, mama aku gak suka makan sayur. Gak boleh. Harus tahan menderita makan sayurnya, karena sayur itu cuma gak enak di mulut tapi di badan sangat baik buat badan kita. Oh gitu ya kakak pendeta. Ya udah kalau gitu kakak pendeta, Tiur janji deh mulai Jumat Agung ini Tiur sudah mengerti semua pengorbanan Tuhan Yesus buat Tiur dan buat semua manusia di dunia ini. Karena itu Tiur mau jadi anak yang taat, anak yang tahan menderita, nggak cengeng lagi, dan nggak sebentar-sebentar ngomel, ngeluh, merbete-bete sama mama papa. Apa itu merbete-bete? Ya, merbete-bete itu ngomel-ngomel sendiri gitu kakak pendeta. Oh, ya udah. Tapi benar ya, janji ya. Iya siap kakak pendeta, Tiur janji. Terus? Ya udah terus. Tiur mau itu dulu deh. Tiur mau izin duluan dulu deh kakak pendeta. Soalnya Tiur ada acara nih. Acara apa sih, gaya banget acara. Acaranya acara menghias telur, menyiapkan telur buat nanti besok Paskah. Ada lomba menghias telur dari sekolah minggunya Tiur. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, hias yang bagus ya. Oke deh, teman-teman. Ingat ya, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita harus jadi anak yang taat dan kita juga harus jadi anak yang gak boleh cengeng, harus tahan menderita seperti Tuhan Yesus. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dadah Tiur. Nah adik-adik sekali lagi, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus ya. Karena itu mari semua anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang tahan uji, anak-anak yang gak cengeng, gak cepat menyerah, tapi tahan dalam penderitaan. Oke? Baik, sekarang kita mau berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu yang begitu besar di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia. Ajar kami menjadi anak-anak yang menghargai pengorbanan Tuhan. Anak-anak yang mau taat seperti Tuhan taat memikul salib-Mu Tuhan. Kami juga mau taat atas apapun beban yang ada dalam hidup kami. Baik pelajaran-pelajaran yang harus kami pelajari dan juga hal-hal lain Tuhan yang harus kami tanggung dalam hidup kami. Tuhan, berkati juga kami menjadi anak-anak yang tidak mudah menyerah, anak-anak yang bisa bertahan dalam penderitaan, anak-anak yang tidak cengeng, supaya kami bisa serupa dengan Tuhan Yesus dalam ketaatan dan juga dalam kesetiaan Tuhan untuk menanggung penderitaan yang disebabkan oleh dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini pada saat ini, dan biarlah Tuhan bertumbuh di hati kami. Berkati juga kalau nanti hari Minggu kami akan merayakan Paskah, biarlah kami juga bersuka cita untuk merayakan kebangkitan Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekarang waktunya mengumpulkan persembahan. Oke, silakan kakak persembahannya. Adik-adik,
Tadi sudah dengar firman Tuhan ya Kak? Wah, firman Tuhannya luar biasa ya Bang. Tadi siapa Karen? Siapa Karen temannya Dan Karut? Karut tidak sendirian, ada teman setianya yang selalu mendampingi dan adik-adik semua pasti hafal. Siapa dong Bajunya teman warna terbaik kuning, Karut? bajunya warna kuning, rambutnya panjang. Namanya depannya huruf T. Belakangnya R. Berarti kita sama-sama baca Tiur. Semua pasti sudah hafal dong dan udah kenal banget siapa itu Tiur yang selalu mendampingi Kak Ruth. Wah, ceritanya lucu, ceritanya bagus. Kalau kakak pendeta mah keren lah ya. Keren dong. Bersama pasangannya. Adik-adik tadi udah dengerin semuanya Karen. Betul, dan Mereka dengan tahu sikap yang semuanya. baik ya Bang ya. Sikapnya baik semua loh tadi pas dengerin Iya. firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya seperti biasa kita akan Mengumpulkan persembahan. persembahan. Siapkan persembahannya, minta mama, minta papa. Tangan kanannya, Kak bagaimana ngumpulinnya, kan aku nggak di gereja. Ya nanti kasih ke mama ya sayang, biar mama nanti akan menyampaikan ke Sintua Week-nya masing-masing. Atau yang sudah punya dana digital boleh scan barcode yang ada di sini. Adik-adik boleh scan barcode-nya, nanti boleh langsung ditransfer ke barcode di situ atau ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Betul, jadi semua sudah dimudahkan sih Sudah ya Bang dimudahkan. ya. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan, lagunya adalah Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi kita nyanyikan, bawa persembahanmu, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Iya. Sekarang kita mau berdoa. penutup. Sekarang sudah persembahannya? Sudah semua ya? Dititipkan ke mama, ke papanya, bilang mama, papa ini nanti titip buat opung Sintua gitu ya. Atau bisa disetorkan langsung ke rekening gereja kita. Baik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita, semuanya bangkit berdiri, siap gerak, badannya yang tegap, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku
Kini marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Jumat Agung semua, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Oke, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Hari Jumat ini kita beribadah, kita memperingati Jumat Agung. Bang, terkadang ya kalau kita banyak juga orang kalau Jumat Agung itu banyak kesedihan, tapi sedih ya saat itu Tuhan Yesus diolok-olok, dicaci maki, bahkan bajunya dirobek-robek. Itu kenapa? Untuk menebus dosa aku, dosa abang, dosa kita semuanya. Tapi ada sukacitanya Bang, kita bisa ada sampai saat ini itu karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk kita semuanya. Untuk menebus dosa-dosa kita tadi ya Kak ya? Iya, menebus dosa-dosa kita. Wow, yang banyak sekali. Kita tadi sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mengumpulkan persembahan, dan ini akhir dari ibadah ini. Kiranya acara ini, ibadah ini memperingati Jumat Agung ini bukan hanya sebagai peringatan yang bisa kita lakukan ya Bang, tapi kita menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati, bisa adik-adik pahami bahwa kematian Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan adik-adik sekolah minggu. Jadi kematian Tuhan Yesus tidak sia-sia sehingga kita bisa jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, hari Minggu kita ada ibadah lagi Karen. Ada ibadah lagi. Ibadah biasanya spesial juga loh Karen. Apa tuh biasanya kalau di sekolah minggu kita suka ada buah-buah ijuk. Jam 5 pagi, tapi untuk yang tahun ini enggak lagi ya, sama seperti dulu. tahun lagi enggak dulu. Kita doakan semoga Covid ini cepat pergi. Hus. Kita bisa merayakan ibadah. Apa tuh Bang hari Minggu? Ibadah Paskah. Adik-adik jangan sampai lupa stay tune di YouTube Sekolah Minggu. Dan pesan-pesan yang terakhir, adik-adik jangan lupa 5M. Apa itu Bang? 5M. Memakai masker. Terus? Menjaga jarak. Ketiga. Mencuci tangan. Keempat. Menjauhi kerumunan. Kelima. Mengurangi jalan-jalan Kak. Wah Bang Dinan menghafal sekali. Tapi harus dilakukan dong Kak. Harus ya adik-adik. Harus, kalau nggak penting jangan jalan-jalan dulu Kak. Iya betul, harus tetap ya di rumah aja. Di itu rumah harus aja. menjadi kalimat yang memang harus kita terus masih tanamkan. Karena kondisi pandemi ini belum berakhir ya adik-adik. Jadi kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah lah ya. Iya, Kalaupun harus keluar jangan lupa pakai ini masker, wajib ini. Dan bawa ini Kak, hand sanitizer. Adik-adik juga harus bawa ini. Betul supaya sekali. digunakan untuk menjaga kebersihan tangannya. Tapi kalaupun ada ngelihat air atau di rumah atau mungkin suka ada tuh di tempat-tempat umum yang sudah ada wastafelnya, ya jangan juga hanya hand sanitizer. Lebih baik lagi cuci tangan. Oke, sekian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik kita semuanya.